Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Asimo Zaharinisa dengan NIM G002405 dari kelompok A2. Video ini saya buat untuk memenuhi laporan praktikum anatomi blok 2.3. Baik, jadi kasusnya di sini adalah seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai, refleksi sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan, hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemik parsial pada pons kiri. Langsung saja. Yang pertama, jelaskan struktur pembungkus circulus villisi mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga, mohon maaf, fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, jadi ini adalah gambaran dari circulus villisi. Jadi di sini awalnya adalah arteri vertebralis, ada dua menyatu jadi arteri basilaris. Nah, cabang yang pertama itu adalah arteri inferior. Arteri, oke, jadi cabang yang pertama adalah arteri inferior anterior cerebelli. Lalu di sini ada 5 cabang kecil. Lalu bercabang lagi jadi arteri superior cerebelli. Nah, selanjutnya dia akan menjadi arteri cerebri yang posterior. Nah, lalu dia nanti akan ada arteri yang menghubungkan dengan arteri cerebrin medial, namanya adalah arteri communicans. Karena dia di posterior berarti dia yang posterior. Nah, lalu di sini di sebelah sini ada arteri karotis interna yang ini. Nah, lalu tadi arteri cerebri medial dihubungkan ke cerebri anterior. Jadi arteri cerebri anterior, lalu yang menghubungkan adalah arteri communicans anterior. Nah, sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi. Jadi, kolateralisasi aliran darah otak ini jika salah satu arteri besar nantinya tersumbat, sirkulus ini memungkinkan darah dari sisi atau cabang lain mengalir untuk tetap menyuplai area otak yang terdampak sehingga menjaga perfusi cerebral dan mencegah infark dari otak. Dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut di soal yang belakang. Oke, jadi ini gambarannya kalau ada di otak. Oke, bisa di next dulu. Oke, jadi perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus. Meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan, dan letak relatif di medula spinalis. Oke, jadi yang pertama itu adalah yang corticospinalis. Nah, jadi fungsi utama dulu dari traktus ini. Jadi kalau corticospinalis, dia kan corticospinalis, berarti dari korteks ke spinalis. Nah, berfungsi untuk mengontrol gerakan motorik volunter atau gerakan yang sadar, terutama yang memerlukan koordinasi dan ketepatan seperti pergerakan. Nah, karena dia korteks ke spinal, berarti dia yang ngirim, eh, ngirim sinyal buat tubuh kita melakukan sesuatu gitu. Lalu kalau yang spinothalamik itu berarti kan dia dari spine ke talamus, berarti dia yang nantinya menerima sinyal. Jadi berfungsi untuk menghantarkan rangsangan sensorik berupa kayak nyeri, suhu,
sentuhan kasar dari tubuh ke otak gitu. Lalu untuk titik awal dan titik akhirnya, kalau traktus corticospinalis itu bermula dari korteks motorik primer. Ini yang corticospinalis dari korteks, terus nanti akan berakhir di neuron motorik bawah atau lower motor neuron pada kornu yang anterior medula spinalis. Nah, kalau yang spinotalamik itu bermula dari nantinya ada reseptor sensorik di perifer. Nah, ini namanya nociceptor. Nah, terus kemudian melalui neuron pertama nanti di sini ada yang namanya dorsal root ganglion, terus berakhir nantinya ada di talamus, lalu diteruskan ke korteks somatosensorik. Lalu untuk lokasi penyilangannya atau diffusasionya, kalau traktus corticospinalis dia itu akan di sini penyilangannya ada di eh medula oblongata pada bagian bawah yang disebut dengan deku dekusasio piramidum. Nah, jadi di sini tempatnya akan bersilang di dekusasio piramidum. Nah, setelah nyilang, ini nanti dia akan menjadi traktus corticospinalis yang lateral. Lalu kalau yang spinotalamik, dia akan menyelang di medulla spinalis. Jadi segera setelah masuk ke commissura alba anterior, lalu naik di sisi kontolateral. Nah, terus kalau eh, letak relatif di midspine-nya, kalau traktus corticospinalis itu terletak di bagian eh, lateral posterior medulla spinalis, lateral posterior, lalu khususnya pada kolomnya lateral. Kalau yang spinotalamik itu terletak lebih lebih anterior dan lateral dibanding corticospinalis. Terus berada di kolomna lateral bagian anterior. Ini di sini tadi. Oke, terus next sebutkan pembagian truncus cerebri atau batang otak dan minimal dua struktur penting dari mesencephalon, pons sama medulla oblongata. Oke, jadi yang pertama mesencephalon. Di sini bentuknya kayak Mickey Mouse. Jadi mesencephalon ada apa aja struktur penting di dalamnya. Jadi di sini ada yang namanya crus cerebri, terus ini ada yang namanya tectum mesencephaly. Sorry, tegmentum. Nah, jadi tegmentum sama crus itu disebut pedunculus cerebri. Nah, keduanya itu akan dipisahkan oleh suatu struktur di sini. Nah, strukturnya ini namanya adalah substansia nigra yang dia berfungsi untuk menghasilkan dopamin. Nah, lalu di sini ada fossa interpeduncularis. Nah, ini ada aqueductus mesencephaly yang berfungsi untuk mengalirkan LCS. Terus di sini juga ada tectum. Nah, ini beda sama yang tadi. Kalau ini tectum, yang tadi tegmentum mesencephaly. Gitu. Terus em, ini kalau dari oke, jadi di sini mesencephalon juga di atasnya itu ada colliculus superior, colliculus inferior, terus dari belakang itu keluar dari nervus trochlearis atau nervus 4. Jadi yang penting ini sih. Lalu untuk pons, ini adalah struktur pons. Bentuknya kayak Patrick terbalik. Nah, ada apa aja struktur pentingnya? Jadi ini ada eh tunggu. Oke. Jadi ini pons. Yang pertama di sini ada keluar beberapa nervus dari pons. Ada nervus 5, terus ada nervus ini 6, 7, 6, 7, 6, 7, 8 itu udah yang di sini. Lalu di sini itu ada kayak eh, alur namanya sulcus basilaris pontis yang nanti akan dilewati sama arteri basilaris. Jadi tadi kan juga ada gambarnya ya.
Untuk yang di Circulus Bilisi nanti dia akan nempelnya di sini. Yang arteri basilaris. Nah, terus di sini ada sulcus bulbopontinus, terus di sini ada angulus pontocerebellaris. Jadi tadi yang keluar dari pons ada nervus trigeminus 5, lalu ada nervus 6, 7 sama 8. Tuh. Nah, ini pons itu eh ini. Oke, bisa di next dulu ke medulla oblongata. Jadi kalau medulla oblongata, oh sorry, kalau yang ini ada yang belum dijelasin, ada sulcus medianus posterior, ini yang dari belakang. Terus ada striae medullares, itu yang ini. Terus ada colliculus facialis di sebelah sini sama sulcus limitans. Sulcus limitans yang ini. Oke, terus ini yang medulla oblongata. Ini adalah tampak ventral atau tampak depannya, ini adalah tampak belakangnya atau tampak dorsalnya. Nah, kalau yang di ventral itu ada yang namanya oliva, yang ini, terus ini ada namanya pyramids. Nah, terus di sini ada alur namanya sulcus ventro, eh ada namanya visura dulu, visura mediana anterior. Nah, kalau yang di sebelah sampingnya ada sulcus namanya sulcus ventrolateral. Nah, terus di sini nanti ada, nah ini decussatio piramidis yang tadi buat menyilang traktus. Nah, terus ini dari yang belakang ada pedunculus cerebellaris, terus ada trigonum nervi hypoglossy, trigonum nervi vagi, terus di sini ada eh, tuberculum cuneatum, tuberculum gracilis, terus ini ada fasciculum cuneatus, fasciculum gracilis, terus ini ada suatu sulcus namanya sulcus medianus karena dia di tengah, terus ini agak sampingnya ada sulcus intermedius posterior, terus di sebelahnya lagi ada sulcus posterolateralis. Kayak gitu. Nah, terus ini yang eh, nomor selanjutnya jelaskan eh, asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni. Nervus 3, 4, sama 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Oke, jadi untuk nervus ini kan nervus 3, 4, sama 6. Nah, jadi kalau nervus 3 itu dia keluar dari visura orbitalis superior. Sebenarnya 3 4 sama 6 ya. 3 4 6 itu kalau dari tempat yang sama di sini visura orbitalis superior. Nah, terus masing-masing itu punya fungsi. Nah, sebenarnya mereka itu fungsinya kayak kerjasama buat penglihatan. Nah, tapi yang membedakan apa kalau nervus 3 itu buat menginervasi otot penggerak bola mata yang okulomotor. Nah, terus kalau yang nervus troclear itu menginervasi musculus obliquus superior. Jadi dia akan narik bola mata biar bisa ke atas. Lalu kalau nervus 6 abdusen itu dia adalah menginervasi otot rectus lateralis yang berfungsi menggerakkan bola mata biar dia bisa berputar atau nengok ke lateral atau ke samping gitu. Nah, terus kalau ada lesi gimana? Nah, jadi kalau ada lesi di nervus 3 itu mata ke bawah dan lateral, down and out kayak uh, karena dia nggak ada yang ngatur ya. Terus ada petosis. Petosis itu kelopak matanya jatuh. Terus kalau pada upper motor neuron itu tuh tidak tampak gejala yang jelas karena supply bilateral. Tetapi kalau bila lesinya besar, itu akan ada sedikit kelemahan gerak bola mata kontralateralnya. Terus kalau nervus 4 itu ada diplopia vertikal saat melihat ke bawah. Terus kalau yang lesi UMN itu hampir nggak ada defisit klinis nyata karena supply bilateral. Terus kalau yang nervus 6 itu
Dia nggak bisa abduksi mata atau gerak lateral, terus ada strabismus konvergen, mata ketarik ke dalam, sama diplopia yang horizontal. Terus yang UMN tadi mirip, tapi lesi kalau besar itu kelemahan ringan abduksi kontralateral. Next. Oke, jadi yang ini area Broadman. Jadi kalau jelaskan lokasi dan fungsi dari area Broadman nomor 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5 sama area 22. Nah, jadi ini kalau yang A dulu itu area 4. Nah, area 4 ini di gyrus presentralis lobus frontal atau dia dikenal sebagai korteks motorik primer. Nah, fungsinya buat apa? Nah, fungsinya itu buat ini voluntary muscle activation atau berfungsi mengontrol gerakan otot secara sadar gitu. Terus kalau yang area 1, 2, 3 itu ada di ini postcentral lobus parietalis 1, 2, 3. Nah, fungsinya kalau 1, 2, 3 itu untuk eh menerima atau memproses informasi sensorik dari tubuh kayak sentuhan, tekanan, nyeri suhu, atau kayak propriosepsi gitu. Terus kalau yang 4, 4, 4, 5 itu ada di sini, dia ada di pars, ada di Broca area 4, 4, 4, 5. eh Pokoknya ini dikenal sebagai area Broca gitu. Kalau 4, 4, 4, 5 dia fungsinya adalah untuk eh, mengatur perencanaan gerakan otot buat ngomong, buat bicara. Nah, kalau semisal ini ada kerusakan, dia itu menyebabkan afasia Broca, kayak gangguan bicara di mana pasien itu eh, tahu dia tuh harus merespon apa, harus ngomong apa, tapi pada saat mau ngomong itu sulit. Nah, kalau yang area 22 itu ini ada di gyrus temporalis superior atau disebut sebagai ini area Wernicke. Nah, fungsinya buat apa untuk itu buat nih language comprehension atau pemahaman bahasa. Kalau ada lesi di area 22 ini akan menyebabkan afasia Wernicke lah. Ditandai dengan kemampuan bicaranya lancar, tapi pokoknya ini tuh kayak kebalikan sama yang sebelumnya yang di area Broca karena kalau yang di sini dia tuh bisa ngomong lancar, kalau tadi kan nggak bisa, tapi isi omongannya itu nggak jelas atau nggak bermakna gitu. Nah, terus selanjutnya nomor selanjutnya ini mengapa okusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai, jelaskan dan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Nah, jadi ini kasusnya adalah okusi pada arteri cerebri media. Oke, kita lihat dulu arteri cerebri media tuh yang mana. Kan ini, oke kita tanding dulu yang warna ungu. Nah, ungu kita lihat distribusinya ke sebelah sini kan. Oke, ke sebelah eh samping gitu. Nah, di sini kalau kita lihat kasus ini, jadi kalau semisal dia mampet di cerebri media, berarti kan di area sebelah sini itu nggak akan dapat suplai darah yang cukup. Nah, kita kaitin sama homunculus di sini. Nah, jadi kalau yang di sini itu paling banyak apa ya berperan di eh wajah sama lengan nih di sini. Sedangkan tadi kan yang di sini kita kaitin sama ini kan berarti mereka dapat suplai dari middle cerebral artery kan. Nah, kalau mampet berarti ya masalahnya akan di sini. Kenapa nggak di tungkai? Karena di tungkai itu udah beda. Dia dari anterior cerebral artery gitu. Jadi tinggal dikaitin aja karena dia inner apa vaskularisasinya dari cerebral artery kita lihat di gambar yang homunculus berarti dia nggak dapat suplai yang cukup di wajah dan juga lengannya gitu.
Nah, terus jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri. Karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur Willisi. Oke. Jadi, kalau semisal terdapat oklusi, berarti kan di sini karotis interna yang kiri. Oke, kita anggap aja ini mirror. Jadi kalau di sini ada apa oklusi, berarti nanti akan ada kompensasi. Nah, jadi bisa dari depan, bisa dari belakang. Kalau yang dari arteri karotis interna kanan nih, nah itu darah bisa dialirkan ke arteri cerebri anterior yang kanan, ke sini, ke communicans ini, terus bisa ke communicans, terus bisa ke arteri cerebri anterior yang kiri. Nah, terus bisa juga dari arteri basilaris yang bawah nih. Dia kan tadi gabungan dari arteri vertebralis, dari arteri basilaris ke sini ke cerebri posterior, terus ke karotis interna. Sorry, ke komunikan posterior, terus bisa deh ke arteri karotis interna yang kiri atau ke arteri cerebri media yang kiri gitu. Jadi kalau karena sistem ini emang di otak itu dibikin untuk supaya nanti kalau ada sumbatan itu ada yang nge-backup gitu dari teman-temannya. Nah, ini juga sama gambarnya yang tadi, tapi ini eh lebih gampang aja sih lihatnya gitu. Jadi emang mekanisme kompensasi ini memanfaatkan eh sirkulus Willis ini buat ngalirin ke aliran darah yang pembuluhnya itu eh sorry, untuk mengalirkan aliran darah dari pembuluh yang nggak tersumbat ke tempat yang kekurangan aliran akibat oklusi tadi seperti itu. Oke, jadi sudah selesai untuk laporannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.